Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan untuk secangkir kopi tarot minggu ini. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik, sehat-sehat semuanya. Kalau lagi enggak, aku selalu doakan agar kalian segera mendapatkan pemulihan ya, baik di dalam fisik kalian, baik di dalam segala hal termasuk dalam kehidupan, dalam ekonomi dan lain sebagainya. Diberikan kesabaran, kekuatan ya, solusi-solusi yang terbaik tentunya. Ini adalah pembacaan yang biasanya aku publish seminggu sekali hari Sabtu, dan ini adalah dari energi yang pada saat ini aku bacain dan itu yang ada. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa nyambung atau enggak dengan kalian. Kalau misalnya enggak ya jangan dipaksain, berarti ini bukan readingan untuk kamu. Tapi kalau kamu memutuskan untuk tetap ada di sini dan nongkrong juga enggak apa-apa, aku sangat welcome ya. Mudah-mudahan ada yang bermanfaat. Kalau nggak cocok juga dengan cara akunya bacainnya, dengan penempatan iklan, dengan durasinya, pokoknya dengan apa aja deh yang kamu ngeliat dan kamu nggak suka gitu ya, jangan dipaksain, silahkan move on, cari hal yang sesuai dengan kriteria kamu. Kalau ini menyangkut ada orang lainnya atau energi lainnya, ini bisa terbolak-balik ya, aku hanya membacakan apa yang aku tangkap aja. Ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Oke, dari tadi pas lagi aku shuffle ya, sampai aku udah belah kartunya dan lain sebagainya, aku ngelihat bolak-balik Eight of Cup, aku ngelihat beberapa kali mengenai apa ya namanya, konflik di situ ya, mungkin buat beberapa dari kamu sedang ada di dalam konflik. Dan mungkin ini adalah satu situasi dan kondisi yang terus-menerus terjadi. Mungkin buat beberapa dari kamu berusaha untuk bisa memperbaiki, untuk membuat apapun ini bisa berfungsi ya, bisa berjalan, bisa dipulihkan dan lain sebagainya. Cuman ini ada konflik. Ini bisa jadi konflik antara kamu dengan orang lain, ataupun ini adalah konflik antara kamu dengan dirimu ya. Karena kan di setiap hal itu kan pasti ada option gitu ya, pasti ada hal-hal yang kita bisa pertimbangkan ya. Tetapi dengan adanya Eight of Cup ini, ada satu situasi dan kondisi yang buat beberapa mungkin ini sudah kamu memutuskan untuk meninggalkan. Tapi buat beberapa mungkin ini adalah konflik kamu, melihat situasi yang kamu berada sekarang ini. Kamu punya satu konflik, mungkin pertanyaan-pertanyaan kamu, gue mau terusin nggak ya? Tapi kok gue berusaha pun, sampai saat ini pun kok kayaknya susah, kok kayaknya mungkin situasi ini menyakiti kamu, ataupun situasi ini menyusahkan kamu, bikin kamu nggak happy, bikin kamu nggak berkembang, bikin kamu ngerasa terkekang, bikin kamu ngerasa tersiksa, bikin kamu ngerasa dirugikan dan lain sebagainya. Dan mungkin kamu sudah cukup banyak berinvestasi di dalam hal ini gitu ya, situasi ini, dan kamu ngelihat kok kayaknya untuk bisa mencapai perbaikan atau pemulihan yang kamu rencanakan, kok kayaknya berat gitu loh. Dan ini makanya mungkin buat beberapa muncullah pikiran-pikiran, aduh gue tinggalin aja ya, kok kayaknya nggak ada lagi yang perlu gue pertahanin. Selalu ada hal yang nggak sreg gitu ya, ataupun nggak cocok, ataupun bikin capek hati, bikin stres dan lain sebagainya. Buat sebagian ini bukan maksudnya buat kamu ya yang mungkin baru satu kali atau baru menemukan video ini mengenai hal secara general, walaupun banyak hal-hal yang akhirnya nyangkut lagi ke masalah cinta asmara, tetapi silahkan diaplikasikan saja sesuai dengan kebutuhan.
Jadi ini bukan hanya mengenai misalnya hubungan asmara antara kamu dengan seseorang, tapi juga mungkin antara kamu dengan orang tua kamu gitu ya, yang kayaknya gue udah berusaha jadi anak yang bener, gue udah berusaha mem memberikan yang terbaik, gue udah mungkin juga dengan saudara gitu. Tetapi kamu ngerasa dalam satu situasi yang kamunya mulai enggan untuk ada di situ, udah nggak nyaman, udah ngapain gue bertahan di sini ya? Itu mulai mungkin buat beberapa dari kamu itu adalah buah pikir kamu. Ngapain gue bertahan di sini? Ngapain gue bertahan ngelakuin ini? Buat beberapa dari kamu mungkin ini mengenai pekerjaan kamu, ataupun ini mengenai bisnis kamu, ataupun ini mengenai banyak hal lah ya, ataupun eh, ini adalah pola-pola hidup kamu yang ingin kamu rubah, yang kamu mulai ngelihat, gue kalau kayak begini, satu, bisa jadi ini adalah, hal yang kamu pertahankan tetapi membuat satu masalah di dalam hidup kamu, baik ini adalah secara finansial, baik ini secara, mungkin fisik gitu ya, bikin kamu capek, bikin kamu mungkin nggak sehat, dan lain sebagainya. Tapi ini adalah satu hal yang kamu mulai sadari, gua harus tinggalkan. Ya, bisa jadi juga ini adalah persepsi kamu yang lama, cara pandang kamu yang lama, cara pola hidup kamu yang lama. Bisa juga mengenai itu, tetapi ada hal-hal di dalam kehidupan kamu yang kamu mulai pertanyakan, akankah gua terusin ataukah gua tinggalin gitu ya. Oke, yuk. Dia main keluar aja. Tuh, The Emperor dalam keadaan terbalik. Minggu kemarin juga kayaknya ada deh si Emperor ini ya keluar ya. Tapi iya, tapi bukan di sini posisinya. Seingat aku ya. Sok memorinya masih kenceng. The Emperor dalam keadaan terbalik. Ada satu situasi dan kondisi mungkin buat beberapa dari kamu, ini adalah satu situasi dan kondisi yang lumayan berantakan atau sangat berantakan ya. Ini bisa terjadi di mana saja. Tetapi mungkin buat beberapa dari kamu ini adalah hubungan kamu dengan seseorang. Di mana kamu bisa jadi melihat ketidakjelasan hubungan kamu dengan seseorang. Nggak jelas. Kita nih apa sih? Mungkin buat beberapa friend with benefit ya, hubungan pertemanan tapi dengan dengan saling ada bukan saling menguntungkan gitu loh. Ada keuntungan dari pertemanan itu. Dan biasanya ini disangkutkan dengan aktivitas bisa jadi seksual, kebutuhan biologis dan lain sebagainya ya. Tapi tidak ada status. Tapi hal kayak begini juga seringkali terjadi di dalam hubungan yang di satu pihak dianya sudah stabil, solid ya. Dianya sudah siap, dianya ingin masa depan, dianya ingin sesuatu yang lebih serius. Tetapi mungkin dia berhubungan dengan orang yang tidak siap. Cuman kembali lagi, setiap orang itu kan prioritasnya beda-beda, ya, karakternya beda, pola pikir, isi kepalanya lah intinya tuh beda. Walaupun kita udah pacaran, walaupun kita sudah menikah, walaupun menikah saja itu bisa berbeda gitu ya. Aku aja udah bersama puluhan tahun sama suamiku aja, perbedaan itu tetap ada gitu loh. Cuman kalau misalnya memang tim gitu ya, tidak tidak ada, ya namanya setiap orang punya ego, tapi di saat kita ingin mencapai satu kemufakatan itu kan berarti harus sama-sama bisa mendengar, bisa memahami, bisa terbuka, bisa berkomunikasi untuk mendapatkan pemahaman, pengertian gitu loh. Bukan hanya
berkomunikasi, gua pengen ngomong sama lo tapi tidak mau ada apa ya, timbal baliknya. Nah, itu yang banyak sering terjadi. Gue udah komunikasi kok, gue udah ngomong kayak begini kok, gue udah ngomong kayak gue udah berusaha. Nah, cuman kitanya juga mau nggak gitu loh, menurunkan ego kita, mencoba ngebuka telinga dan hati kita, coba meluaskan pikiran kita, meluaskan cara pandang kita, tidak menutup gitu ya. Dan banyak hal. Nah, The Emperor dalam keadaan terbalik ini juga bercerita mengenai seseorang yang mempergunakan powernya untuk secara abusive gitu loh, secara semena-mena. Ini bisa kamu berhubungan, ini bisa jadi adalah pasangan kamu. Ya, yang berusaha selalu ngontrol, bahkan nggak bener pun, pokoknya apa yang dia omongin ini bener. Atau kalian berhubungan ini adalah bos kamu, rekan kerja kamu, atau ini adalah orang tuamu. Ya, yang dikarenakan posisinya ataupun dikarenakan apa yang mereka lihat menjadi sesuatu yang menjadikan mereka punya kekuasaan atau punya satu kekuatan untuk melakukan apapun itu yang mereka mau. Dan di sini ini bercerita mengenai seseorang yang belum bisa mengontrol dirinya. Ya, belum bisa mengontrol dirinya, tidak stabil secara emosional, mentality-nya juga, karena dia dalam keadaan terbalik. Jadi masih belum tahu gue mau ngapain ya, gue mau kemana ya, gue mau apa ya, itu tuh masih belum jelas. Tetapi dia ngerasa selalu benar. Ngerasa dianya selalu benar gitu loh. Walaupun banyak hal-hal yang dilakukan yang ya jadi cuman ngelihat dari sisinya dia aja gitu loh. Cuma ngelihat dari sisinya dia. Dan kalaupun dia ingin melakukan sesuatu, ya itu jadi apa ya, bukan orang yang konsisten, bukan orang yang tahu gitu loh. Orang yang tahu dan mengerti apa sih yang pengen gua achieve, apa sih yang pengen gue dapet, gimana sih caranya. Jadi masih yang banyak pengennya, banyak maunya, banyak inginnya, tetapi bisa jadi orang yang tidak pengennya apa-apa instan, pengennya apa-apa cepet, nggak sabaran gitu ya. Jadi kadang-kadang kan orang di dalam prosesnya ini ada yang cepat, ada yang misalnya ngelakuin sesuatu langsung berhasil, termasuk di dalam hubungan gitu ya. Kadang-kadang ada orang yang sekali, 2 kali, ataupun bahkan sekali berhubungan terus langsung dapat yang tepat, langsung dapat yang baik, langsung dapat yang benar ya. Tapi ada orang yang harus melewati, itu pun tetap harus melewati banyak hal. Mau yang langsung menikah pun di dalam menjalani itu awalnya pasti ada yang namanya proses penyatuan visi misi gitu ya, termasuk masalah bisnis, termasuk masalah pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi ini ada sesuatu yang perlu kayak dibenahi gitu loh, sesuatu yang berantakan, yang tidak jelas arah tujuannya, tidak jelas penempatannya, tidak jelas mau kemana ya. Bisa juga buat beberapa dari kamu ini adalah mengenai kamu dengan pekerjaan kamu, nggak jelas gitu ya, sehingga kamu perlu membuat suatu apa ya, sistem, bagaimana kamu mengatur, bagaimana kamu ya lebih terplanning gitu ya. Kadang-kadang orang melakukan sesuatu tanpa planning akhirnya malah kemana-mana. Makanya perlu di-planning dengan matang. Apalagi kalau ini adalah hal-hal yang besar, ya, yang berdampak besar terhadap hidup kalian. Oi. Ten of Wands dalam keadaan terbalik.
Iya, ini ada satu orang yang udah capek, Ten of One dalam keadaan terbalik. Dia ini tuh udah terlalu banyak beban, ya. Kamu mungkin ini bercerita mengenai kamu gitu ya. Kamu udah banyak tanggung jawab, kamu udah banyak kerjaan, kamu banyak pikiran, kamu banyak hal yang kayaknya bikin kamu tuh gak kuat. Dan mungkin ini terjadi ya tadi itu, ya banyak di sektor-sektor di dalam hidup kamu. Buat beberapa ini mungkin hubungan, ya. Hubungan yang gak jelas, yang udah lama dipertahankan, dijalanin, tapi kamu bersama dengan orang yang gak jelas juntrungannya, mau kemana ini, ya. Ataupun ini adalah hubungan di mana kamu sekarang berada, mungkin buat beberapa dari kamu ini sudah sampai ke dalam rumah tangga, tapi kamu nggak jelas dengan kelakuan si pasangan kamu ini. Dan mungkin kamu berhubungan dengan orang yang over controlling ya. Pokoknya tapi kamunya harus diem aja. Tapi dianya maunya ngatur segala sesuatunya, dia boleh ini, dia boleh itu, dia boleh ngapain aja, tapi kamu tidak boleh gitu ya. Tapi kamu melihat kelakuan, tindak tanduk dia, karakternya dia gitu ya, mungkin jadinya berdampaknya tuh ke masalah anak bisa jadi juga apalagi gitu ya di antara kalian berdua, bisa jadi juga berdampak ke misalnya ke apa ya namanya, masalah finansial ya dengan orang yang tidak matang ataupun mature, pemikirannya, dianya pun jadi mungkin kebanyakan main, mungkin kebanyakan senang-senang, akhirnya jadi ngaco semuanya ya. Dan kalian mungkin sibuk selama ini untuk memperbaiki dan apa yang sebenarnya menjadi tugas dan tanggung jawab mereka pun dilimpahkan ke kamu ya. Sehingga ya lama-lama orang kan pasti punya yang namanya limit ya. Setiap orang itu punya limit. Memang masing-masing kapasitasnya berbeda-beda. Kemampuannya berbeda-beda. Nah, ini yang perlu kamu tahu. Kapasitas maksudnya kemampuan kamu tuh sejauh apa? Sejauh gue bisa nanggung seberat apa? Gitu loh. Kita kan juga harus dengerin omongan dari dalam kita gitu loh. Ya, mungkin kalian pernah dengar ada orang yang udah disakitin, udah diselingkuhin bolak-balik, tapi masih bisa memaafkan dan lain sebagainya. Aduh, gue pengen deh seperti itu. Tapi mengikuti saja atau benar-benar memahaminya, ataukah kita melihat kok gue malah nyengsarain diri gue ya? Kok gue berusaha misalnya bagus ataupun baik ataupun sabar gitu ya depan orang lain, ngikutin dan lain sebagainya. Berusaha untuk positif tapi dalamnya enggak. Nah, itu kita juga harus aware dengan diri kita sendiri. Kalau misalnya memang cara itu karena setiap hal itu cara ataupun solusi yang misalnya di orang ini bisa diaplikasikan, di orang lain belum tentu. Bahkan nggak cuman itu, mungkin di dalam diri kita 10 tahun yang lalu dengan solusi A, ini bisa berjalan. 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian mungkin kita udah nggak relate lagi dengan solusi itu. Karena apa? Kitanya pikirannya juga berkembang, berjalan dengan waktu, berjalan dengan pengalaman-pengalaman hidup, itunya pun berubah, cara pikir kita pun berubah. Nggak usah deh 5 tahun. Setahun, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kalau kita terus ingin mengembangkan diri, juga kitanya berkembang, evolving gitu ya, kitanya. Nah, buat beberapa dari kamu, mungkin ini yang tadi aku bilang ya, hubungan yang tidak jelas.
buat sebagian mungkin hubungan tanpa status, buat bagian mungkin hubungan dengan benefits tadi ya, dengan keuntungan-keuntungan tertentu. Mungkin buat di satu sisi they enjoy it gitu loh. Mereka santai-santai aja karena apa? Karena ya mungkin mereka ya memang, nah ini bukan aku, karena aku juga punya beberapa pengalaman gitu ya dengan klien aku yang berawal dari friend with benefit ya, hubungan tanpa status, hubungan pertemanan dengan embel-embel gitu ya, ataupun dengan keuntungan tertentu, tetapi salah satu orang ini mulai punya rasa. Nah, kalau udah mulai punya rasa, itu yang bikin ribet ya. Karena kan setiap hal itu aku pernah ngomong soal ini dan aku ngelihat ada 1-2 komen yang kayaknya ngerasa, "Lu kok mensupport sih hal seperti ini?" Enggak, setiap hal itu orang itu punya keputusannya masing-masing, punya pilihannya masing-masing. Dan gua nggak punya hak gitu ya untuk menyudutkan ataupun menghakimi orang lain dengan keputusan dan pilihannya. Apalagi di sini, gue cuma baca aja gitu ya. Tapi kembali lagi, misalnya kita ngobrol soal friends with benefit tadi ya. Kalau sudah punya perasaan, nah itu kamu harus hati-hati. Misalnya ini adalah kamu. Karena apa? Nah ini, lama-lama nggak kuat. Nahan. Akhirnya apa? Lama-lama kita tuh gini ya, kadang-kadang hal-hal seperti itu juga kita kayak nipu diri sendiri. Termasuk hal-hal lain. Nggak apa-apa kok hubungan gue begini. Tapi kamu lama-lama nggak bisa mendinai ataupun nggak bisa memalingkan wajah kamu ataupun nggak bisa menyangkal bahwa ada yang nggak benar. Tapi ada lagi sebagian orang, karena kita ini kan nggak sama ya, satu sama lain kita ini unik. Tapi ada lagi orang-orang yang berusaha jadinya terus berbohong dengan apa yang dia lihat, apa yang dia rasain, apa yang dia pikirin, itu dia berusaha mempercayai hal yang dia ingin percayai. Dia sayang, dia cuman begini aja. Dia mungkin hilaf, dia mungkin ini, dia mungkin itu. Kitanya terus memaklumi orang itu melakukan hal-hal yang bikin kita nggak suka. Nah, kalau misalnya kayak friend with benefit tadi, nggak apa-apa. Tapi kayaknya dia sayang kok sama gue. Kayaknya nggak masalah kok diterusin. Apalagi kalau udah mulai baper ya, biasanya akan makin sulit tuh lepasnya kalau nggak buru-buru. Karena apa? Perasaan itulah yang bikin orang ini terkontrol dan menetap. Nah, ini ada sesuatu yang tadinya dipertahankan, tetapi makin lama, makin tidak bisa dikontrol, makin tidak bisa dikendalikan. Dan akhirnya ini kayaknya out of control. Udah gak kuat lagi, gue nahan ini tuh gak kuat lagi, gue nyimpen ini tuh gak kuat lagi, gue ngelakuin ini tuh gak kuat lagi, gue ngegendong ini tuh udah gak kuat lagi, gue ngejalanin ini udah gak kuat lagi. Termasuk mungkin kamu bila berhubungan dengan orang yang tadi aku bilang, mengabuse power dan posisinya. Mungkin kamu udah gak kuat lagi sama bos kamu, mungkin kamu gak kuat lagi sama orang tua kamu. Mungkin kamu nggak kuat lagi dengan satu sosok yang selama ini terus membuat kamu terkontrol atau terkendalikan, ataupun ini adalah pasangan kamu, ya.
will a virgin. Dalam keadaan tegap. The lover. The lover nih, iya. Kamu sadar kok kamu punya pilihan. Ya. Kamu berusaha memahami pilihan-pilihan tersebut. Tapi buat beberapa dari kamu, kamu ingin sesuatu yang stabil, sesuatu yang harmonis, sesuatu yang balance, sesuatu yang di mana ada timbal baliknya, yaitu ya balance tadi. Kamu udah mulai kepikiran ke situ. Tapi di dalam situasi kamu tidak melihat dan merasakan hal tersebut. Ya. It is just about the time. Gitu. Karena sesuatu yang kita terus paksakan pada satu saat ya akan nggak bisa lagi. Ya kayak mobil ya yang udah punya masalah gitu ya di dalam mesinnya. Dipaksain jalan ya, ataupun misalnya mobil yang satu bannya misalnya kurang angin, terus dipaksain jalan, lama-lama dia kan gembos, dipaksain lagi crash gitu loh. Dan di sini aku melihat ya kamu sudah cukup berusaha. Di sini yang aku lihat tuh seperti itu. Kamu sudah cukup berusaha. Sudah banyak berusaha mungkin maksudnya. Sudah banyak berusaha untuk membuat segala sesuatunya itu berjalan. Segala sesuatunya itu bisa berfungsi, bisa dipulihkan, bisa diubah, bisa dilakuin lagi. Dan ini adalah mungkin yang kamu, ya nanti suatu hari dia akan berubah, suatu hari dia akan lihat pengorbanan gue, suatu hari dia akan hargain usaha dan kerja keras gue, satu hari perubahan ini kamu inginkan dan kamu harapkan, tetapi yang ada si Tanofon dalam keadaan terbalik ini, kamunya akhirnya memikul itu semua dan kamu ya lama-lama nggak kuat. Makanya di sini kita juga ya tadi itu, listen to yourself, listen to your heart, listen to yourself. Lihat situasi dan kondisi kamu, tetapi secara terplanning, secara tertata. Kalau ini adalah masalah mengenai bisnis, kalau ini adalah masalah mengenai mungkin pekerjaan, ya lihat segala sesuatunya. Dan kalau ini adalah misalnya bisnis kamu mungkin kurang planning, mungkin kurang rapih, mungkin kurang tertata, mungkin butuh lebih lagi gitu. Tetapi kalau yang aku lihat, iya, ini kalau buat beberapa dari kamu mungkin berhubungan dengan orang yang kayak anggot-anggotan, ngerti nggak? Kayak apa maunya dia tuh ya tadi aku bilang ya nggak jelas, nggak stabil. Kadang kayaknya dia tuh sayang, perhatian, baik banget gitu. Nanti kadang berubah. Pasif agresif juga bisa ini ya, pasif agresif. Dia baik, tapi dia sebenarnya tuh baik, tapi dia cuman kasar. Dia tuh cuman over controlling, dia tuh cuman nggak bisa ngerti apa maunya gue, makanya dia, nah
Nah, itu yang kembali aku bilang, pesannya adalah listen to yourself. Ya. Fokus, listen to yourself. Kenapa aku selalu bilang di setiap pesanku, apa sih yang kamu pengenin? Baik di dalam hidup kamu, di dalam hubungan kamu, di dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Yang menjadi benang merah adalah kita pengen yang terbaik untuk hidup kita. Ya kan? Tetapi setiap orang itu bentuk yang terbaik untuk hidupnya itu berbeda-beda. Makanya di sini, di setiap aku bicara gitu ya, maksudnya di setiap aku membacakan, setiap orang prioritasnya dia, tujuannya dia juga berbeda-beda. Bentuk dan warna kebahagiaan menurut setiap orang pun berbeda-beda. Dia di hubungan maunya begini, yang satu maunya begini, yang satu maunya begini. Kan beda-beda. Tapi kitanya pasti kurang lebih tahu apa sih yang terbaik untuk diri kita. Nah, melihat situasi ini, apakah kamu melihat bahwa hal ini membawa kita ke sana? Atau menjauhkan kita dari hal yang kita inginkan itu, hal yang kita pengenin itu? Atau misalnya hubungan ini atau pekerjaan atau situasi inilah secara global gitu ya, ini tuh membuat gue menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih berkembang, orang yang lebih bijak, orang yang lebih bertumbuh lagi? Ataukah situasi ini membuat gue jadi orang yang uring-uringan, yang sedih, yang misalnya jadi banyak utang, jadi banyak macam-macam kan orang disebabkan oleh satu kasus nih, bisa ada yang jurusannya ke A, B, C, D, E. Tapi kalau kita mulai ngelihat, kok kayaknya di dalam situasi ini gue memaksakan dan gue mencoba untuk berada di sini, tapi kok ini malah bikin gue terus-terusan dalam masalah. Setiap hari gue pusing, setiap hari gue stres, setiap hari gue makan hati, setiap hari gue sedih mulu, setiap hari gue tersiksa mulu, setiap hari gue, ya itu hal-hal yang membuat kamu makin turun frekuensinya gitu ya. Gue setiap kali mestinya gue melakukan hal ini untuk membuat gue makin baik dan membuat gue happy gitu ya. Tetapi kok gue malah capek hati, malah capek segala macam, pikiran dan lain sebagainya. Nah, itu mulai harus tanda tanya. Gitu. Karena ya kamu masing-masing punya tanggung jawab. Punya tanggung jawab akan kesejahteraan, kenyamanan, kebahagiaan, akan diri kamu secara garis besar. Masing-masing. Tidak bisa diberikan kepada orang lain. Digantungkan kepada orang lain ataupun hal apapun itu. Four of Pentacles. Ini termasuk energi yang lagi berjalan, masuk gitu ya, on the way, juga menjadi message. Four of Pentacles ini adalah orang yang akhirnya menyadari bahwa apa yang selama ini berusaha dia genggam, dia pertahanin, ini hanya membuat dia tersiksa, dia
nggak bisa gerak, dia nggak bisa kemana-mana, dia nggak bisa bebas, dia nggak bisa tadi berkembang, ya, mempunyai kebebasan, dia mempunyai keleluasaan. Dan si Four of Pentacles dalam keadaan terbalik saat dia keluar seperti ini, dia sudah siap untuk melepaskan. Melepaskan apapun itu yang menjadi beban di dalam hatinya, yang selama ini dia pertahankan. Dia udah mulai nyampe ke, ya sudahlah. Emang gak bisa dipertahanin, emang gak bisa dijalanin. Yang tadinya dia ngegenggam, dia berusaha meluk, dia berusaha ikat erat dan lain sebagainya. Dia di sini udah, ya udahlah, ikhlasin aja, pasrahin aja, tulusin aja. Tetapi buat beberapa dari kamu, kalau ini adalah perasaan ataupun buah pikir kamu yang selama ini membuat kamu punya satu konflik, ini adalah kamu ingin mengutarakan apapun itu yang kamu coba, karena ini udah menjadi makin berat, ataupun makin menyiksa, ataupun makin bikin konflik pribadi sama kamu, ataupun makin bikin gak nyaman lah intinya gitu ya. Dan kamu di sini, udahlah, gue harus ngomongin. Ini bisa ke pasangan kamu, tapi ini ada satu hal yang kamu pendam, yang ingin keluar. Yang kamu ingin keluarin gitu, pengen wah gitu. Gitu. Tapi ini adalah melepaskan hal-hal ataupun memutuskan hal-hal ataupun membuka hal-hal yang selama ini berusaha dibendung. Tetapi dia tahu bahwa ini akhirnya bikin dianya stuck, dianya macet, dianya gak kemana-mana, dianya crash, dianya berantakan, dianya ngaco, dan lain sebagainya. Dan ini adalah pesannya. Pesannya adalah lepaskan. Lepaskan apapun itu ya, bukan masalah, oh iya kamu harus lepaskan pasangan kamu, lepaskan ini. Enggak, tapi lepaskan, serahkan, ikhlaskan. Hal yang perlu kamu pasrahkan itu, ataupun tuluskan itu, ataupun ikhlaskan itu. Melepaskan hal yang membuat kamu jadi prisoner, atau terpenjara, atau ketrap, atau menjadi tahanan. Dan ini bukan hanya selalu mengenai yang tadi aku bilang, tetapi juga cara pandang kita, cara pikir kita, yang kadang-kadang bikin kita macet, yang bikin kita mundur, yang bikin kita punya banyak masalah. Ini tuh kayak membuat satu perubahan, merubah cara pikir kamu, merubah cara pandang kamu, dan mengganti hal-hal lama yang sudah tidak bisa diterapkan lagi ke dalam diri dan kehidupan kamu menjadi sesuatu yang baru, yang mungkin ini bisa membantu kamu menjadi lebih baik di kedepannya. Dan buat beberapa, ya ini seperti ada seseorang yang menyimpan satu hal, bisa jadi ini adalah rahasia, yang dia ngerasa gua harus ungkapin. Gua harus ngomong, gua harus come clean. Gitu. Buat sebagian, mungkin ini adalah hubungan yang tadi gak jelas itu, yang sudah semakin memberatkan dan kamu sudah ngerasa capek, overloaded. Dan kamu ngerasa udah cukup, gue udah capek, gue udah nyerah, gitu ya. Kadang-kadang tapi kita kadang-kadang, lu gitu aja
lemah banget tuh, gitu aja cepet banget tuh nyerahnya apa segala macam. Tapi kalau yang aku lihat, kalau kamu relate dengan pembacaan ini, kamu sudah cukup berusaha. Bukan berarti aku mendorong kamu ke sana, tetapi saat kamu mendengarkan diri kamu, ya, mendengarkan isi hati kamu. Dan di sini kamu udah ngelihat satu situasi di mana kamu mendapatkan satu kepekaan bahwa ada hal yang bisa gue rubah, ada hal yang gak bisa gue rubah. Ada hal yang memang gue harus pertahankan, ada hal yang gue gak bisa pertahankan. Nah, kalau yang aku lihat message-nya juga, punyalah kepekaan. Jangan selalu menanyakan kepada orang lain, gue harus ngapain, gue harus apa, gue harus apa, gue harus apa. Kitanya harus juga punya usaha dan kepekaan, usaha untuk mikir, usaha untuk ngelihat, gue tuh harus bagaimana. Dengan yang tadi aku bilang, apa sih yang terbaik untuk kamu? Dan apakah di situasi yang sekarang ini, kamu merasa bahwa hal ini adalah yang terbaik? Kalau misalnya ini jauh banget, nah kamu juga harus bisa berpikir, apa sih yang harus gue rubah? Apa sih yang harus gue lepasin? Apa sih yang harus gue ganti? Apa sih yang harus gue perbaikin? Dan itu bukan hanya hal-hal yang di eksternal, tapi juga hal-hal yang ada di dalam diri kita sendiri. Ya, so that's the message. Ini adalah pembacaan untuk secangkir kopi tarot minggu ini. Terima kasih sudah mampir. Semoga ada yang berguna. Sampai ketemu lagi di pembacaan selanjutnya. Namaste.